Shalom. Mari bersama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-60, mulai ayat yang pertama. Kita akan baca terlebih dahulu sampai ayat yang kelima. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Nah, ayat ini berbicara tentang pemulihan dari bangsa Israel, tentang bangsa Israel yang akan kembali ke tempatnya atau ke tanah perjanjian setelah mereka dicerai-beraikan. Dan saya percaya bahwa ayat-ayat ini pun akan menjadi pegangan kita sepanjang tahun ini. Bahwa di tengah-tengah kegelapan, ingat bahwa kita adalah terang. Sehingga terang ini tidak akan dikuasai oleh kegelapan. Dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mau dalam keadaan apapun dunia dan khususnya Indonesia, dalam keadaan kegelapan yang segelap apapun, saya mau menekankan sesuai dengan firman Tuhan, ingat bahwa kita adalah terang. Bahwa kita tidak boleh ikut-ikutan menjadi kegelapan dan ada di dalam kegelapan. Ayat ini mengatakan ini waktunya, karena di sini dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah. Ini waktunya. Bahwa ketika orang-orang mengatakan ini tahun kegelapan, bukankah sebenarnya mereka bernubuat juga untuk kita bahwa ini adalah waktu kita. Karena kita bukan kegelapan, kita adalah terang. Ya. Nah, kalau kita perhatikan bahkan Yesus pun mengatakan seperti ini. Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bahwa di tengah-tengah kegelapan ini, Yesus berkata, "Aku adalah terang. Aku adalah terang dunia." Kalau Yesus adalah terang dunia, mari fokuskan kembali, kalau Yesus mampu menerangi seluruh dunia, kemudian terang ini dikhususkan untuk Indonesia, maka betapa terangnya Indonesia. Kalau terang seluruh dunia ini dikhususkan juga untuk keluarga kita, maka bayangkan terangnya itu seperti apa. Oleh karena itu, fokus kita jangan teralihkan bahwa karena keadaan menjadi gelap, kemudian kita ikut-ikutan berjalan dalam kegelapan. Yesaya mengingatkan, bangkitlah, menjadi teranglah.
Bangkitlah, kalau saya mau sederhanakan, bangkitlah sesuai kodratmu, yaitu adalah terang. Ya. Berarti di tengah-tengah kegelapan ini, seharusnya kita juga mempunyai iman bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Justru ini waktunya kita tampil. Ya. Bukan waktunya kita sembunyi juga bersama yang lain. Ini waktunya tampil. Akulah terang dunia, kata Yesus. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, jadi walaupun di tengah-tengah kita penuh dengan kegelapan, terutama perekonomian, saya percaya juga banyak ajaran sesat akan semakin nyata. Saya juga percaya bahwa banyak hamba-hamba Tuhan yang memang tidak pernah menyalibkan dagingnya, akan kelihatan di tahun ini betapa menjijikkan sikap hidup mereka. Ya. Oleh karena itu di sini yang perlu kita perhatikan sungguh-sungguh adalah apakah kita berjalan mengikut Yesus atau tidak. Nah, apakah kita berjalan mengikut Yesus atau tidak. Watchmani mengatakan begini, pikul salib itu memang berat. Pikul salib, sangkal diri itu berat. Tetapi kalau engkau sudah ada di atas salib, itu tidak berat. Anda perhatikan, pikul salib itu berat. Tetapi kalau memang kedaginganmu sudah mati, maka itu sama sekali tidak berat. Ya. Dan ini bahasa yang sungguh-sungguh perlu kita cerna. Pikul salib berat, tetapi kalau mau ringan, engkau harus ada di atas kayu salib. Engkau harus mati. Dan bagi orang mati juga, maka tidak peduli juga. Keadaan mau gelap, mau sekacau apapun, dia tetap akan tenang. Ya. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh perhatikan ayat ini. Sebenarnya bukan masalah kita ada di mana, tetapi apakah kita sedang mengikut Yesus. Kalau kita mengikut Yesus, maka Yesus yang beserta kita akan memimpin kita berjalan melewati lembah kekelaman. Lembah yang gelap itu kita jalani, bukan kita diliputi oleh kegelapan di tengah-tengah lembah kekelaman itu. Tidak. Yesus yang adalah terang memimpin kita berjalan melewati lembah kekelaman. Itu sudah jelas. Sehingga betapa pentingnya firman yang mengatakan orang benar hidup karena iman. Orang benar akan hidup. Kenapa? Karena punya iman. Karena kita mempunyai iman, maka kita mampu mengikuti Yesus. Ya. Orang katakan mungkin, Yesus kan tidak kelihatan sekarang. Oh iya, tetapi iman melihat apa yang tidak kelihatan secara jasmani. Itu iman. Ya. Oleh karena itu mari kita perhatikan sungguh-sungguh. Bukan sekedar datang ibadah. Apalagi hanya seminggu sekali sudah itu melupakan Tuhan sama sekali. Nanti minggu depan datang lagi, itu pun hanya 2 jam. Bagaimana bisa dengan sikap hidup yang seperti itu kita mampu mengikuti langkah-langkah Yesus. Ya. Oleh karena itu pada akhirnya segala sesuatunya itu yang kelihatan mudah, ternyata tidak mudah loh. Ya. Jadi orang Kristen gampang, hanya datang hari Minggu, ya kan? 2 jam seminggu sekali, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, duduk dengarkan firman Tuhan,
pulang. Kalau seperti itu gampang. Ya. Kalau seperti itu gampang. Tetapi ternyata ikut Tuhan tidak seperti itu. Ikut Tuhan itu tidak semudah itu. Ya. Tidak semudah itu. Dan yang diharapkan oleh Tuhan bukan hanya kita itu rajin ibadah seminggu sekali. Yang diharapkan adalah mengikut aku, kata Yesus. Mengikut aku. Mengikuti teladan Yesus. Mengapa disebut Kristen? Karena mereka mengikuti Kristus. Ya. Dan orang yang mengikuti Yesus, jelas dikatakan ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Banyak orang yang tidak percaya bahwa keinginan Tuhan adalah menjadikan kita berhasil. Dan selalu berhasil dalam segala hal. Banyak orang berpendapat, bahkan hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman, bahwa Allah itu senang kita menderita. Senang kita melihat kita menderita karena Tuhan punya rencana. Kita akan menjadi rendah hati, menjadi baik, menjadi kuat dan sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita punya anak, kalau anak kita nurut, kan tidak perlu dipukul kan? Kalau waktunya belajar, mereka belajar, kan tidak perlu kita teriak dan menjewer telinga anak kita kan? Kan tidak perlu. Anak kita akan kita teriaki, kita marahi, kita jewer ketika waktunya belajar. Sudah disuruh belajar 1 kali, 2 kali, 3 kali tetap aja tidak mau belajar. Baru dijewer, ya kan? Baru dipukul, baru dihukum. Lalu bagaimana pemahaman ini bisa datang bahwa Allah itu senang memberikan kita masalah demi masalah dan sebagainya. Kalau kita mau mengikuti kebenaran firman Tuhan, Anda perhatikan yang mempunyai banyak masalah itu adalah Yakub. Karena Yakub itu, Anda perhatikan, karena Yakub itu licik. Yakub itu penuh dengan tipuan. Dan dengan sifatnya yang seperti ini, maka dia itu mengalami banyak masalah. Bandingkan dengan Ishak. Ishak itu orang yang nurut. Bahkan sampai dalam taraf. Ya. Mau dijadikan korban aja dia nurut. Sehingga Anda perhatikan ketika keadaan penuh dengan kesusahan, kekeringan. Khusus Ishak dikatakan ketika dia menabur, maka dia menuai. Pada tahun itu juga dia menuai dikatakan. Dan kehidupannya terus meningkat. Pada masa kekeringan yang lain sedang dalam kekeringan. Herannya ketika hamba-hamba dari Ishak itu menggali sumur mencari air, air keluar. Orang lain menggali sumur, bahkan sumur yang sudah ada airnya menjadi kering. Tetapi di bawah tangan Ishak, bahkan sumur yang sudah kering ketika itu digali lagi, keluar air. Anda lihat di sini bahwa yang penting sebenarnya yang menentukan adalah apakah kita nurut atau enggak. Bukan seberapa menderitanya kita akan menentukan seberapa kuatnya kita. Oh tidak. Seberapa nurutnya kita itu akan menentukan kekuatan kita di dalam Tuhan. Ya. Oleh karena itu di sini dikatakan betapa pentingnya ayat ini. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Apakah ada kegelapan? Iya, tetapi kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Di tengah-tengah kegelapan khusus kita berjalan dalam terang. Itu loh. Oleh karena itu jangan ikut-ikutan.
Ketika yang lainnya mengalami kegelapan, jangan berpikir bahwa kita pun harus ikut mereka hidup dalam kegelapan. Tidak. Kalau kita hidup juga ikut mereka hidup dalam kegelapan, siapa yang akan menjadi terang? Siapa yang akan menolong mereka? Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, bahkan di sini dikatakan melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Loh. Awalnya ikut terang, setelah itu menjadi terang. Itu loh. Oleh karena itu, kita semua harus tahu kodrat kita ini, yaitu bahwa kita memiliki terang. Bahwa ketika Yesus naik ke surga, terang itu dipercayakan kepada kita. Oleh karena itu pada waktu nanti di akhir zaman, orang-orang yang percaya diangkat, mengalami pengangkatan, maka bumi sepenuhnya dikuasai antikris. Sebelum gereja diangkat, maka antikris pun, setan pun mengalami kebingungan. Buktinya bahwa ketika si naga itu mengejar perempuan itu dan anak-anaknya, kan kebingungan. Dia sudah mengeluarkan api dan airnya, toh tetap aja anak ini terangkat. Apa enggak kebingungan itu? Oleh karena itu saya mau tekankan kembali bahwa kitab Wahyu pun jangan salah dalam mempelajarinya. Itu bukan kitab yang akan mendatangkan ketakutan pada kita, tetapi itu adalah kitab yang akan membuat iman kita itu menjadi semakin kuat. Itu menjanjikan kemenangan. Itu menjanjikan bahwa antikris bahkan si naga itu pun tidak berdaya menghadapi orang percaya. Tetapi orang percaya yang bagaimana? Yang mengikut Yesus. Orang percaya yang bagaimana? Yang mati dagingnya. Karena selama daging tidak mati, tidak bisa tidak, kita akan dipenuhi dengan emosi yang tidak stabil. Selama daging tidak mati, apakah engkau pendeta sekalipun, engkau akan penuh dengan emosi yang tidak stabil. Tetapi ketika daging mati, maka engkau menjadi orang yang stabil di dalam Tuhan. Ya. Ia akan mempunyai terang hidup. Saya membaca sebuah buku yang mengatakan begini. Banyak orang Kristen masuk dalam pelayanan untuk memperoleh kehidupan. Kalau zaman dulu ada pendeta-pendeta yang berpendapat begini. Sudah walaupun tidak layak pokok pelayanan dulu, nanti sedikit demi sedikit engkau akan diubahkan. Oh tidak bisa. Hamba Tuhan ini mengatakan engkau harus dihidupkan terlebih dahulu, memperoleh kehidupan Tuhan terlebih dahulu, baru engkau bisa melayani. Ya. Dan kalau mau jujur, bahkan kalau Anda peka di dalam menangkap suara, ya, yang terkandung di dalam suara, ketika Anda mendengarkan khotbah, Anda akan menangkap apakah orang ini sudah mati dagingnya atau tidak. Apakah suara ini sekedar pengetahuan atau ini adalah pewahyuan. Anda akan bisa tangkap itu. Hanya orang yang mati dagingnya, yang sudah dihidupkan di dalam roh dan dipimpin oleh roh yang akan menyampaikan, mendapatkan kepercayaan Tuhan, menerima pewahyuan dan menyampaikan pewahyuan. Ini berbeda dengan pengetahuan. Saya berbicara tentang pewahyuan. Ya. Jadi dengan apa yang saya sampaikan, kita mengerti bahwa kekristenan itu tidak mudah. Sungguh tidak mudah. Kita harus banyak menanti-nantikan Tuhan.
diajar oleh Roh Kudus, mendapatkan pewahyuan firman Tuhan, baru kita bisa bertumbuh. Kalau tidak, kita tidak ngerti apa-apa kok. Mau ke gereja bertahun-tahun pun kita tidak ngerti apa-apa dan kita tidak berubah sama sekali. Ya. Tetapi pewahyuan akan mengubahkan kehidupan kita. Sayangnya pewahyuan tidak diberikan kepada sembarang orang. Ya. Mari kita kembali kepada pembahasan kita. Kepada Yesaya pasal 60 tadi. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Seorang hamba Tuhan yang lain juga dalam bukunya mengatakan begini. Bahwa pengurapan itu sudah sangat dahsyat. Tetapi dengan pengurapan dikatakan engkau melayani itu bisa capek. Kenapa? Karena daging kita, tubuh kita itu tidak akan kuat berdiam terlalu lama di dalam pengurapan Tuhan. Sehingga kita akan capek. Oleh karena itu banyak hamba Tuhan yang umurnya tidak panjang. Dipakai Tuhan begitu dahsyat, tetapi kenapa tidak panjang? Padahal tidak ada dosa. Karena tubuhnya tidak bisa. Ingat ketika kemuliaan Tuhan di dalam perjanjian lama dinyatakan, ya, kuasa Tuhan dinyatakan, maka mereka takut mengalami kebinasaan. Kenneth Hagin mengatakan, setelah dia bergerak dalam pengurapan Tuhan yang sangat kuat, maka dia untuk berjalan pun sudah mengalami kelelahan. Dia bilang. Tetapi ada hal yang lain yang disediakan Tuhan. Dikatakan bahwa di atas pengurapan itu ada kemuliaan Tuhan. Nah, ketika kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, misalnya dalam ibadah seperti ini, kemuliaan Tuhan dinyatakan, saya tidak perlu berdoa untuk jemaat. Jemaat sendiri yang sakit akan disembuhkan, yang mengalami tekanan akan mengalami kelegaan, dan semua yang baik itu akan terjadi. Itu berbicara kemuliaan. Ya. Oleh karena itu, ketika Petrus berjalan, bayangannya saja bisa menyembuhkan, bayangannya saja itu bisa mengusir setan. Ya. Itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Nah, di tengah-tengah kegelapan ini, Alkitab mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan justru akan terbit atas kita. Sehingga bukankah tahun ini tahun yang dahsyat, tahun yang luar biasa? Ini tahun yang luar biasa. Bukan tahun yang menakutkan. Anda jangan salah mendengar. Anda bisa memilih suara yang mengatakan ini tahun kegelapan, ini tahun yang menakutkan. Tetapi ada suara yang lain. Ini tahun kemuliaan Tuhan. Di mana kemuliaan Tuhan itu bukan hanya kita meminta pada Tuhan, tetapi ini sudah tersedia dan akan berjalan dan akan dimanifestasikan melalui kehidupan kita. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan ada atas kita. Kalau kemuliaan Tuhan ada di atas kita, mau ditempatkan dimanapun juga, kemuliaan Tuhan bersama kita. Anda bisa bayangkan di tengah-tengah kegelapan, justru kemuliaan Tuhan ada atas kita. Bukankah ini waktunya berarti Tuhan sedang meninggikan kita? Rugi kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Rugi kalau saat ini kita masih dipimpin oleh emosi kita yang tidak stabil. Ini waktunya orang-orang Kristen sudah mati dan dibangkitkan dan dipimpin oleh Roh. Ini waktunya.
Sebab sesungguhnya, ya, berarti sungguh-sungguh terjadi. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Apakah ini bisa berarti juga secara jasmani bahwa iklim cuaca ini sudah tidak bisa diprediksi lagi? Apakah ini juga berbicara kekelaman menutupi bangsa-bangsa? Berarti orang-orang yang pandai pun di seluruh dunia sudah tidak berdaya mengatasinya. Banyak orang akan kehilangan akal di tahun ini. Banyak orang yang akan mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Coba kita lihat sebentar di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bahwa ingat Yesus adalah terang dan kita juga mengikuti terang dan dijadikan terang. Sehingga ketika kita menyadari kebenaran ini maka kita juga menyadari bahwa kegelapan yang pasti terjadi itu tidak akan pernah bisa menguasai kita yang adalah terang. Dan tidak usah ngotot kan untuk menjadikan kegelapan itu terang. Ya, tidak usah ngotot. Artinya begini bahwa dengan kehadiran kita saja gelap itu secara otomatis akan menjadi terang. Ya. Tidak usah deklarasi iman kalau seperti itu. Kita harus ngerti kodrat kita, yaitu terang Allah. Bahwa kegelapan tidak akan bisa menguasai terang. Ya. Pertanyaannya, sungguh-sungguhkah semua orang Kristen itu mengetahui kebenaran ini? Sungguh-sungguhkah mereka mengetahui? Ingat, Alkitab mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Bagaimana akan punya pewahyuan kalau kita tidak mengenal Tuhan? Alkitab juga mengatakan tanpa pewahyuan umat Tuhan menjadi binasa. Bahkan menjadi liar dikatakan tanpa pewahyuan. Tanpa pewahyuan umat Tuhan akan binasa. Sedangkan kalau mau jujur sekarang, di banyak gereja firman tidak diberitakan. Yang disampaikan adalah khotbah. Perhatikan perbedaannya. Khotbah itu bisa berdasarkan pengetahuan, bisa berdasarkan kefasihan lidah. Tetapi firman, Anda harus baca firman, mendapatkan pewahyuan dari firman, dan firman ini, pewahyuan ini yang disampaikan. Kalau mau jujur, banyak hamba Tuhan yang tidak ayat per ayat itu disampaikan, dijelaskan. Ya, tetapi yang ada hanya tentang misalnya bagaimana untuk berhasil dan pikiran-pikiran orang dunia yang disampaikan. Kemudian contoh-contoh, bahkan mungkin dikasih bumbu-bumbu kosong, artinya cerita-cerita yang bohong. Ya. Tetapi bukan seperti itu. Yang diinginkan Tuhan bahkan sesederhana apapun adalah ayat firman Tuhan yang sudah dihidupkan, diwahyukan, itu yang disampaikan. Bukan hanya sekedar bagusnya, tetapi pembebasan di dalam roh itu yang Tuhan inginkan. Hanya firman pewahyuan
yang akan membangkitkan, menghidupkan umat Tuhan. Tanpa pewahyuan, kitab Amsal mengatakan, umatku binasa. Mau dikasih khotbah yang sangat baik pun, Anda bisa tertawa mendengar khotbah itu. Anda bisa mengalami kelegaan mendengar khotbah itu. Anda bisa mengalami mungkin ide-ide, mempunyai ide-ide melalui khotbah itu. Tetapi saya mau katakan, tanpa pewahyuan, engkau toh akhirnya akan mengetahui bahwa pengetahuan itu tidak bisa diterapkan dalam kehidupanmu. Tetapi pewahyuan yang engkau dengar akan secara otomatis menimbulkan iman di dalam dirimu. Sehingga engkau penuh keyakinan, aku hidup di dalam firman itu. Itu bedanya. Ya. Sidang jemaat, ini hari-hari yang terakhir. Kita membutuhkan kekuatan ekstra. Dan tentunya kekuatan dari Roh Kudus, bukan dari yang lain. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ingat umat Tuhan ketika ada di Mesir, ada satu daerah yang tidak mengalami tulah, yaitu Goshen. Kalau itu bisa Tuhan lakukan dahulu untuk orang Israel. Di mana saya mau katakan, Tuhan belum pernah mati bagi mereka. Apalagi sekarang. Yesus sudah mati bagi kita. Tuhan mati bagi kita. Bukankah hal itu tidak mustahil untuk terjadi lagi? Di tengah-tengah kegelapan, kita adalah terang dan menjadi terang. Di tengah-tengah malapetaka, kita diberkati. Di tengah-tengah penyakit, kita sehat, bahkan mendoakan orang sakit. Saya tekankan kembali, kalau di Goshen bisa ada kehidupan, dan Goshen adalah daerah di tengah-tengah Mesir, yang seluruhnya dipenuhi dengan tulah. Bukankah tidak mustahil juga di tengah-tengah kegelapan ini pun Tuhan menerangi kita dan menjadikan kita terang. Banyak orang selalu mengagung-agungkan mayoritas, kita kan minoritas. Ingat, di Mesir yang minoritas yang menang. Saya tekankan, yang minoritas yang menang. Kita kan orang kecil, orang besar. Ingat, Daud mengalahkan Goliat, orang besar. Ya. Sayangnya kan lihat di sini bahwa tanpa pewahyuan dalam menghadapi apapun di sekeliling kita, herannya secara otomatis pikiran kita akan menyesuaikan dengan pemikiran manusia pada umumnya. Hanya pewahyuan yang akan membuat kita mengatakan, tidak, aku mempunyai pikiran Allah. Aku mau mengikuti pikiran Allah. Ya. Bahkan Saul pun berpikir bahwa Daud tidak berdaya. Sudahlah kalau kamu maksa, ini pakai pakaianku. Justru orang yang mempunyai pewahyuan tidak bisa memakai pola pikir dari orang dunia. Daud katakan, aku justru dengan pemikiran ini, dengan pakaianmu aku tidak bisa bergerak. Bagaimana bisa pimpinan Roh Kudus itu mau digabungkan dengan pola pikir dunia? Oleh karena itu sungguh-sungguh kita harus perhatikan hal ini. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ketika kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Ingat Elia, 3,5 tahun kekeringan dan kelaparan. Toh Elia tetap hidup. Ada kecukupan dari Tuhan. Dan penyediaan Tuhan tidak pernah masuk akal
kalau dipikirkan. Tetapi yang harus kita perhatikan juga, hanya orang yang bersama dengan Elia juga yang bertahan hidup. Semiskin apapun orang itu, ketika bersama dengan Elia, orang itu, janda itu hidup dan anaknya. Di tengah-tengah kegelapan ini, jangan berpikir karena semuanya mengalami kegoncangan kita harus ikut tergoncang. Ingat bahwa kita bersama Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan akan mengalami penyediaan perlindungan supranatural dari Tuhan. Ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bahwa bukankah ini waktu yang ditetapkan Tuhan untuk meninggikan umatnya. Bahwa peninggian bukan datang dari barat, bukan datang dari timur, bukan dari padang gurun. Peninggian datangnya dari Tuhan Hakim yang Maha Adil. Setelah sekian lama engkau direndahkan, Tuhan berkata, ini waktunya aku meninggikan engkau. Ini waktunya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ingat di sini. Bahwa cahaya itu terbit sebenarnya hanya bagi kita. Bukan bagi orang dunia. Orang dunia itu memang bagiannya kegelapan. Terang itu memang bagian kita. Tetapi pada akhirnya, seperti Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, kamu itu adalah suratan Kristus. Orang hanya bisa mengenal Allah, mengenal Kristus melalui hidupmu. Dan disinilah juga akan terjadi, di tengah-tengah kegelapan, orang akan melihat terang melalui kita. Sidang jemaat, tidak ada yang mustahil. Kalau Anda mengikuti pelayanan Pastor Andy Simon, bukankah banyak orang-orang dari kegelapan yang datang kepada dia, minta didoakan. Dan saya mau katakan dengan terus terang, bahwa lebih mudah mendoakan orang sakit yang di luar Kristen daripada yang sudah Kristen tahunan, yang sudah tahu bahwa Yesus mampu menyembuhkan, tetapi dia tidak disembuhkan bertahun-tahun. Ya. Lebih mudah kegelapan melihat terang daripada terang melihat terang. Ya. Karena memang seharusnya mereka itu bukan terang datang kepada terang. Bukan. Seharusnya mereka sudah menjadi terang, mereka harus mempraktekannya di tengah-tengah kegelapan. Baru iman mereka akan bangkit. Sangat mudah, saya tekankan sangat mudah. Ya, untuk mendoakan orang di luar Kristen. Sangat mudah mendoakan orang yang belum punya iman kepada Tuhan. Ya, saya ingat dulu pelayanan saya di Salatiga. Saya sekarang sudah lupa gerejanya di mana, yang penting yang pasti masuk sampai ujung mobil tidak bisa lewat, baru jalan kaki. Dan gereja kecil orangnya tua-tua, ya mbah-mbah. Luar biasanya ketika saya bertanya, kalau ada yang tuli, maju dan saya akan berdoa. Dan pada waktu itu saya pun tidak menyangka bahwa 3 orang tuli disembuhkan. Bukankah mudah? Oleh karena itu, sidang jemaat, mari ini waktu kita. Waktu kita
membuktikan bahwa kita adalah terang. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu. Ingat, di tengah-tengah kegelapan mereka cari terang, semuanya cari terang. Dan terang tidak bisa disembunyikan dari kegelapan. Kalau kita memang terang, secara otomatis di tengah-tengah kegelapan ini akan ada orang-orang yang adalah kegelapan itu datang kepada kita. Tetapi kalau sampai akhir tahun tidak ada seorang pun yang datang kepada kita, maka kita yang harus koreksi diri. Kita ini sungguh-sungguh terang atau enggak? Kalau kita memang terang, minimal 1-2 orang akan datang kepada kita untuk minta nasihat, untuk didoakan. Apakah itu penyakit, apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah keluarga. Minimal ada orang yang datang dan kita melihat bahwa Tuhan menyelesaikan masalah mereka melalui kita. Untuk apa jadi orang Kristen tapi tidak ada yang dikerjakan? Artinya menjadi pengangguran di dalam kerohanian. Ya. Banyak orang Kristen menjadi pengangguran di dalam kerajaan Allah. Tidak ada kerjanya. Tidak ada yang disembuhkan, tidak ada yang dinasehati, tidak ada yang ditolong, tidak ada yang dikasihi misalnya butuh apa. Ya. Angkatlah mukamu, ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Bayangkan ini kalau bangsa-bangsa datang dan bahkan raja-raja datang, kemudian bahkan raja-raja datang menjadi anak-anak kita. Anda perhatikan, bukankah itu sangat luar biasa? Raja-raja datang dan itu disebut anak-anak kita. Jangan sampai kita yang punya kuasa, kemudian di hadapan orang yang mungkin lebih kaya, lebih berkedudukan, yang bukan orang-orang, kita nunduk-nunduk. Bukan waktunya, bukan zamannya. Ini zamannya kita menjadi terang. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Ingat zaman para rasul bahwa orang-orang berdatangan kepada para rasul dan para rasul mengajar mereka. Ini pun akan terulang kembali. Saya percaya ini akan terulang kembali. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Saya berdoa dan saya berharap berdoa supaya di Madura ini sungguh ada jalan tol. Ya, supaya orang-orang dari luar Madura pun datang beribadah di sini. Ketika kita akan bangun ini buat peredam ini, temannya Ibu Lili, Bu Meti, itu diantar suaminya. Dan kami omong-omong, dan saya juga menceritakan tentang hadirat Tuhan yang dimanifestasikan di tempat ini. Dan dia berkata begini pada saya, makanya Pak, mulai dari halaman tadi saya masuk kok ingin nangis. Kok ingin nangis? Itulah yang terjadi dahulu di tempat ini, kata saya. Sidang jemaat bahwa kemuliaan Tuhan itu ada. Bahkan orang yang baru datang pun, dia katakan makanya saya kok ingin nangis. Udah ada yang nyuruh loh. Tidak ada yang mimpin pujian penyembahan. Tetapi inilah hadirat Tuhan. Sidang jemaat.
Inilah hadirat Tuhan. Ayat yang kelima, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Ini janji Tuhan. Orang-orang yang ahli-ahli teologi akan mengatakan sesuai dengan pengetahuan mereka. Mereka akan mengatakan begini, ini untuk bangsa Israel. Baca Alkitab itu harus lihat konteksnya. Tetapi saya menekankan, saya percaya ini pewahyuan untuk kita. Bahwa janji ini juga untuk kita. Dan ini sedang dalam penggenapannya sekarang. Bahwa seperti zaman para rasul. Di dalam kisah para rasul kan dikatakan orang-orang pada waktu para rasul itu dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Anda akan membaca di dalam kisah para rasul pasal yang kedua. Mereka tercengang-cengang, mereka terheran-heran. Anda akan selalu membaca itu. Ya. Mereka tercengang-cengang, mereka terheran-heran, mereka bertanya-tanya. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Anda akan membaca itu. Nah, perhatikan di sini. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat. Engkau akan berseri-seri. Engkau akan tercengang. Engkau akan berbesar hati. Anda lihat, bukankah ini mirip? Bahwa ketika kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Ketika terang Tuhan terbit atas kita. Bahwa ini akan terjadi. Dan hal ini adalah pengulangan dari zaman kisah para rasul. Gereja mula-mula ketika Roh Kudus dicurahkan. Terjadi pengulangan sebentar lagi. Ini akan terjadi. Bahwa di muka bumi, Alkitab katakan tidak ada sesuatu yang baru. Hanya ada pengulangan-pengulangan. Tetapi yang saya mau tekankan, pengulangannya itu lebih dahsyat daripada yang sudah. Hujan awal dan hujan akhir itu sama-sama yang turun itu air. Hujan awal dan hujan akhir digabungkan jadi satu. Yang turun juga air. Hanya banyaknya ya, yang berbeda. Dahsyatnya yang berbeda. Demikian pula bahwa nantinya di zaman kita ini, di zaman kita, saya tekankan jangan keburu mati. Ada hal yang sangat dahsyat yang harus kita lihat, harus kita alami. Anda harus panjang umur supaya Anda bisa melihat dan berseri-seri, supaya Anda bisa melihat dan tercengang, supaya Anda bisa melihat dan berbesar hati. Anda harus panjang umur dan nikmati hujan awal, hujan akhir. Nikmati kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan atas hidup kita. Kita semua harus panjang umur untuk melihat itu terjadi dan mengalaminya. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Kalau Indonesia percaya kepada Yesus, Anda bisa bayangkan semua negara yang percaya kepada Yesus, lihat janjinya, kelimpahan dari seberang laut itu akan beralih kepada kita. Bukankah Tuhan tidak menjanjikan kemiskinan, kehancuran, kebangkrutan? Tuhan menjanjikan kelimpahan. Aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan, kata Yesus. Dan kemudian hamba-hamba Tuhan kembali mengatakan, memperlemah firman ini. Itu kan yang dimaksud kerohanian, bukan hal yang jasmani. Tetapi kebenarannya adalah ketika kerohanianmu dibenahi,
ketika kerohanianmu siap, engkau akan dipercaya dengan hal yang nyata secara jasmani. Itu yang terjadi. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Betapa luar biasanya seandainya seluruh Indonesia menyembah Yesus sebagai Tuhan. Kenapa saya katakan menyembah Yesus sebagai Tuhan? Karena hanya kalimat ini, kebenaran ini, Yesus adalah Tuhan, itu yang selalu dipertentangkan. Sebab itu Alkitab katakan antikris. Antikris itu bukan orang yang tidak beragama. Itu adalah orang-orang yang beragama, tetapi tidak mau mengakui Yesus adalah Tuhan. Saya bayangkan ini, seandainya Indonesia mengakui Yesus adalah Tuhan, maka kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada Indonesia. Seorang bukan dari Kristen. Kalau Anda mengikuti YouTube, ada seseorang yang bernama Guru Gembul. Dan dia adalah ustadz yang luar biasa pinternya. Ustadz atau kiai, pokoknya itu pintar dan terkenal. Dan dia mengatakan, kelemahan kita adalah segala sesuatunya diukur dengan jilbab. Dia bilang. Herannya ketika segala sesuatunya diukur dengan jilbab, dia bilang. Coba lihat negara-negara terkotor itu kena kepada negara yang beragama Islam, dikatakan. Dan ini pengetahuan, ini kenyataan. Ini Guru Gembul sendiri yang mengatakan. Negara-negara yang terkorupsi kena siapa? Semuanya. Herannya bukan di luar Islam yang kena ini. Ini harus jadi bahan koreksi bagi kita. Dia katakan seperti itu. Padahal penyelesaiannya itu sebenarnya kan gampang. Setiap negara yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Ingat, Tuhan akan berikan kelimpahan. Tuhan akan berikan kelimpahan. Bukan masalah kepandaian untuk menata ekonomi. Tetapi ini kembali masalah iman. Bahwa kehidupan itu ditentukan oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang tidak benar akan mati karena tidak punya iman. Iman yang bagaimana? Iman Yesus adalah Tuhan. Kalau kita mengatakan Allah pencipta bumi dan seluruh isinya, tidak ada yang nentang. Tetapi kalau Anda sudah sampai ke dalam taraf Yesus adalah Tuhan, itu bahkan dalam kekristenan pun itu ada yang nentang. Ya kan, saksi Yehova kan menentang Yesus adalah Tuhan. Kalau ada dua orang datang ke rumah Anda, ketok pintu dan minta waktu untuk berbicara tentang kekristenan, itu saksi Yehova, itu intinya mereka menentang Yesus adalah Tuhan. Itu yang mereka tentang. Ya. Sehingga kita mengatakan mereka sesat. Sama dengan ajaran Mormon. Itu dua ini. Saksi Yehova, Mormon itu disebut mereka mengakui mereka Kristen. Tetapi sesat. Karena mereka tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Ya. Anda harus tahu, karena kalau tidak, di akhir zaman bisa-bisa kita disesatkan. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba dan akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan.
segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Saya tidak tahu ini bagaimana nanti terjadinya, tetapi bukankah luar biasa bahwa kaum Kedar dan kaum Nebayot, Anda tahu ini. Ya. Ini adalah orang-orang yang menganut agama tetangga kita. Ya. Dan mereka akan mempersembahkan korban, mereka akan memenuhi dengan banyak pemberian. Anda bisa bayangkan, saya mau melompat kemudian, ya. Di sini dikatakan, saya lanjutkan dulu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Ya. Apakah boleh saya katakan ini adalah kebangunan rohani? Lompat ke ayat yang ke-9. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Bukankah Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki pulau yang terbanyak? Apakah ini kebetulan? Indonesia sedang menanti-nantikan keselamatan dari Tuhan Yesus. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Pulaunya bukan satu, pulau-pulau. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Tuhan mengagungkan kita. Inilah kerinduan Tuhan. Ya. Setelah Tuhan menyemarakkan rumah keagungannya, maka Tuhan akan mengagungkan kita. Wow, itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, di tahun 2023, orang lain mengatakan tahun ke-8. Alkitab mengatakan ini tahun kemuliaan Tuhan terbit atas gerejanya. Tahun kemuliaan Tuhan terbit atas gerejanya. Sekalipun yang lainnya berjalan dalam kegelapan, kita akan berjalan di dalam terang Kristus. Dan bahkan kita menjadi terang. Oleh karena itu kembali, jangan takut. Tetap berjalan dengan iman. Miliki firman Tuhan. Miliki firman Tuhan. Karena minggu yang lalu kita sudah bahas di dalam kitab Amos. Orang-orang yang tidak memiliki itu firman Tuhan, mereka akan berjatuhan, mereka tidak akan berdaya. Dan kemudian mereka mencari firman dan mereka tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena waktu itu bukan waktunya mencari firman. Waktu itu adalah waktunya mempraktekkan firman. Sidang jemaat, jangan sampai kita salah waktu. Ya, jangan sampai kita terlambat. Ya, ketika firman sudah waktunya dipraktekkan, bukan waktunya lagi mencari firman. Firman itu ada di dalam kita. Ini waktunya. Dulu waktunya. Sampai sekarang waktunya mencari firman. Sebentar lagi kita akan mempraktekkan firman. Dan Tuhan, kemuliaan Tuhan terbit atas kita semua. Amin. Mari kita berdoa.